Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang. Diperkirakan ada 15 bangunan rumah hangus terbakar dalam musibah kebakaran ini. Dari insiden ini, 3 orang yang masih anak-anak dilaporkan tewas. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan sejumlah rumah yang berada di RT 05 RW 18 Kelurahan Cipinang Baru, Bunder, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Saksi mata mengatakan api tiba-tiba saja muncul dari salah satu rumah warga yang berada di ujung gang. Api kemudian membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga lainnya. Ini makanya ini kebakaran ini katanya nih yang mau ada kebakaran. Ini tiga anak kecil mah di bawah 2 tahun. Sampai saat ini belum tahu. Tadi saya bilang masih belajar yang kebakaran. Pasti ada pun anaknya pun. Bang, kalau bisa tolong. Oke, udah saya nggak bisa. Udah nggak berani udah. Oh, itu masih di sono. Abang sempat ikut evakuasi juga tadi pada Iya, masuk dalam. Masuk dalam. Tapi pas sebelum mulai rubuh. Tim forensik Rumah Sakit Polri yang tiba di lokasi kebakaran langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ketiga korban. Ketiganya tewas terjebak di lantai 2 rumah mereka saat tengah tertidur dan tak sempat diselamatkan orang tuanya dan warga. Ketiga jenazah langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut. 15 bangunan rumah hangus terbakar dalam peristiwa ini. Untuk bangunan yang terbakar itu ada 13 unit rumah. Sebagian adalah kontrakan. Awal daripada kebakaran itu adalah dari listrik ya. Listrik menyambar kompor karena rumah-rumah padat penduduk. Korban terjebak di rumah tingkat. Ini kan rumah kontrakan itu tingkat. Jadi mereka tidak bisa tidur nyenyak, sedangkan ibunya mungkin sedang dibawa atau keluar. Kebakaran begitu cepat karena rumah padat penduduk. Kita bergabung dengan Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV di lokasi kebakaran. Cindy, permukiman ini terbakar menyebabkan 3 anak meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan sementara, apa yang menjadi penyebab kebakaran? Iya, kalau hasil penyelidikan sementara tadi juga disampaikan oleh Ketua RW 08, dugaannya adalah dari korsleting listrik di lantai 2. Jadi di gang ada di belakang saya, kalau bisa saya gambarkan juga Ivo, itu adalah sebuah gang mungkin panjangnya sekitar 10-15 meter ke dalam, kemudian lebarnya mungkin hanya sekitar 1,5 meter di muka gangnya, tapi makin ke dalam juga semakin sempit gangnya, mungkin jadi hanya sekitar 1 meter saja, dan di dalam ada 12 rumah. Kalau tadi kami konfirmasi lagi, bukan kontrakan, tapi ini adalah rumah tinggal yang masih satu keluarga. Di dalam satu gang itu ada 12 rumah, dan salah satu rumahnya di lantai 2 terjadi korsleting listrik yang kemudian menyebabkan kebakaran yang merambat, karena tadi dalam satu gang ada rumah-rumah yang berdempetan sehingga kobaran api pun dengan cepat meluas ke rumah-rumah di sampingnya, bahkan di belakangnya juga. Karena untuk di lantai 2-nya, meskipun ini adalah rumah permanen, tapi untuk di lantai 2 banyak material terdiri dari kayu, sehingga itu juga mempercepat api berkobar. Dan juga kalau informasi dari warga tadi sempat ada angin yang kencang, itu juga menyebabkan total ada 17 rumah yang terdampak di 2 RT. Di RT 4 ada 5 rumah, tapi itu hanya terkena dampak, jadi rumahnya rusak ringan. Tapi di RT 5 lah yang cukup besar dampaknya. Dari 12 rumah itu banyak yang memang kondisinya kalau bisa kami gambarkan, lantai 2-nya sudah betul-betul habis. Nah, di situ ada 3 balita yang berusia 3,5 tahun, 2,5 tahun, dan juga 1,5 tahun yang meninggal dunia karena terbakar. Tadi kalau diceritakan juga oleh
korban lain oleh tetangganya yang juga sama-sama rumahnya ikut terbakar hangus. Ketika kejadian, orang tua sedang berada di luar rumah karena ayah yang sedang bekerja, kemudian untuk ibunya sedang mengantarkan 2 anak yang lain ke sekolah, dan tiba-tiba ketika kejadian 3 anaknya sedang ditinggal di rumahnya karena sedang beristirahat, sehingga itu juga menjadi penyebab tidak sempat diselamatkan. Dan kalau menurut kata tetangga juga tadi, apinya besar sekali dan juga cepat sekali menyebar, itu menyulitkan juga dalam proses penyelamatan 3 korban anak-anak balita ini. Tapi kalau untuk pemadamannya sendiri tadi berlangsung cepat kalau disampaikan oleh warga sekitar, karena meskipun ini adalah pemukiman padat penduduk, tapi di akses keluar masuknya tadi tidak ada mobil yang menghalangi, tidak ada mobil masyarakat sekitar yang menghalangi, sehingga dengan cepat juga pemadam kebakaran bisa menarik selang hingga ke titik lokasi. Dan mungkin hanya berlangsung sejam tadi informasinya, dilanjutkan dengan pendinginan dan juga lokalisir sehingga hanya 17 rumah yang terdampak. Kemudian dilanjutkan dengan proses evakuasi. Ketiga jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan kemudian saat ini penanganannya untuk warga sekitar terutama di 12 rumah yang rumahnya rusak berat. Penanganan lebih lanjut dari RW maupun juga dari lurah adalah menyiapkan pengungsian. Ada 2 opsi pengungsian yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah di Musola Al Mujahidin yang lokasinya dekat sekali, mungkin 10 meter juga dari tempat saat ini saya melaporkan. Di situ kalau kami lihat juga selain ada data-data kerusakan, kemudian juga saluran bantuan dikirimkan ke sana. Yang terdekat adalah yang saat ini sudah mulai diterima adalah makanan siap saji, makanan sudah matang juga untuk bisa langsung dikonsumsi oleh keluarga korban maupun juga masyarakat yang saat ini sedang membantu. Kemudian juga peralatan seperti selimut dan juga alat tidur akan dikirimkan ke sana. Opsi kedua, apabila memang musolanya tidak cukup untuk menampung seluruh warga yang terdampak, ada juga sekretariat RW 08 yang sudah disiapkan. Tapi saat ini kalau dari pantauan kami, untuk dari Sudinsos, kemudian juga dari BPBD, dari Basnas dan lain-lain masih juga berjaga, karena untuk di area TKP sendiri masih dipasang garis polisi, sehingga memang tidak boleh semua orang masuk ke dalam. Tapi kalau Anda juga mungkin bisa melihat di layar kaca, banyak warga yang juga masih ingin melihat bagaimana kondisinya secara langsung. Tapi yang juga tadi diimbau oleh lurah adalah agar tidak terlalu dekat, karena kita bisa lihat meskipun api sudah benar-benar dipadamkan, pendinginan juga sudah selesai dari beberapa jam yang lalu, tapi karena materialnya banyaknya dari kayu, kemudian juga banyak bahan-bahan yang sudah terbakar atau barang-barang sudah terbakar, itu bisa membahayakan untuk warga sekitar. Info. Baik, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari lokasi kebakaran.